Orang beriman nggak menunjukkan sifat lemahnya, apalagi kepada musuh. Suka-suka kalau ada musuh kita sehat-sehat aja, kita masih tetap siap sabung, kita siap tarung. Kalau depan musuh begitu, jangan kelihatan kita lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik? Begitu Habib Rizik periksa, lalu datang wali kota ini. Minta PCR juga Habib Rizik. Habib Rizik bilang saya sudah di PCR kemarin. Hasilnya besok keluar. Tunggu aja hasilnya besok. Enggak, maksa mau sekarang juga. Habib Rizik bilang enggak usah kalau gitu. Lihat aja hasilnya besok. Dia paksa-paksa Habib Rizik mau saya istirahat dulu ya. Istirahat. Tiba-tiba besok hasilnya positif. Langsung Habib Rizik, entah ternyata ide dari polisi, dari Polda Jawa Barat. Suruh laporin aja Habib Rizik kebohongan publik. Ini wali kota nurut, laporin polisi. Ke Habib Rizik dilaporin polisi, kebohongan publik, nurut. Subhanallah. Nggak nyangka gitu. Ada orang kayak begini akalnya bisa gimana? Nggak habis pikir. Vonis 4 tahun, divonis 4 tahun, banding 4 tahun juga, kasasi 2 tahun. Habib Rizik katakan ya udah, kita tunggu aja di pengadilan akhirat. Apa yang terjadi? Setiap malam saya bincang-bincang nih, diskusi. Habib, nih apa nih hikmahnya nih kita nih? FPI dibubarin, kita dipenjarain. Apa nih hikmahnya nih, Habib? Anak laskar kita mati, 6 orang ditembak. Ini gimana nih, Habib? Padahal banyak bener orang yang doain kita nih, Habib. Yang doain ini bukan 100-200 orang, bukan ribu-ribuan orang. Mungkin jutaan orang doain kita. Tapi kenapa ya kita bisa begini? Habib Rizik katakan begini. Ustaz Sobri, ini hikmah. Jadi Habib Rizik katakan, kita mau penjara aja. Kalau udah takdirnya penjara. Udah takdirnya mati. Yang penting umat nih aman dari murka Allah. Itu pesan yang saya tidak bisa lupakan dari Habib Rizik buat kita. Tetap amar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi apa. Disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita, saudara. Jangan mau cerita perubahan tapi duduk-duduk enak-enakan. Jangan cerita perubahan tapi mau enak-enakan AC, ya, dan kursi empuk, lalu cerita perubahan. Mau lawan ini kezoliman, lawan ini kesesatan, tapi mau enak-enakan. Jangan cerita, lihat nabinya kayak apa. Berdarah-darah cukup sebagai pelajaran buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, laysa ma'ahu ilahun ghairuh. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ahibba'il kiram yang saya hormati dan saya muliakan, segenap para habaib selaku zurriyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami, segenap para alimul ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru selaku pewaris ilmu, akhlak dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa mengurangi rasa hormat serta cinta kami tak kami sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita senantiasa dalam lindungan dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan saya sampaikan wabil khusus kepada Tuan Guru kita Ustaz Didit beserta seluruh keluarga besar DPD FPI Kalimantan Timur, Front Persaudaraan Islam. Kita doakan semoga beliau tetap diberikan keistiqomahan, kekuatan, dan senantiasa teguh bersama dengan segenap para guru-guru yang lain dalam keteguhan membawa ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, aparatur pemerintahan, para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, adik-adik sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, di dalam perayaan Maulid Nabi saat sekarang ini kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi di tempat ini dengan sukacita. Terlebih-lebih saya dengan rasa gembira bisa berjumpa kembali ke Kalimantan Timur ini setelah cukup lama terpotong dengan Covid. Silaturahmi kita ya, sempat tawakuf sementara. Ditambah lagi kemarin sempat ikut mondok bersama-sama Habib Rizik di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Alhamdulillah, nggak disangka-sangka bisa kembali lagi ke tempat ini. Satu kebahagiaan tersendiri buat saya, dan semoga kita semua yang ada di tempat ini senantiasa terpaut hati kita satu kesatuan, terpaut dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian, banyak sekali cara-cara yang dilaksanakan dalam melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dari Nabi Muhammad SAW sendiri, di mana ketika beliau ditanya kenapa melaksanakan puasa Senin dan Kamis, untuk yang Seninnya beliau katakan fihi wulidtu,
Di hari Senin itu aku dilahirkan. Maka aku ingin amalku naik ke Allah Subhanahu wa taala saat aku berpuasa. Kamis juga saat amal naik ke Allah Subhanahu wa taala, amal mingguan dibawa dalam kondisi berpuasa. Subhanallah. Dari hadis di atas bahwa Nabi melaksanakan Maulid Nabi ini, merayakan kelahirannya, mensyukuri kelahirannya dengan berpuasa setiap pekan. Maka kalau kita umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di mana tempat, baik itu setiap hari ataupun setiap waktu, adalah satu kewajaran, di mana kita akan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, betapa indahnya Maulid Nabi ini dirayakan di setiap pelosok penjuru negeri yang modelnya baca rawi. Dimulai sejak kapan adanya baca sejarah? Dimulai sejak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang pertama kali memerintahkan orang berkumpul secara seremonial seperti kita ini, berkumpul di malam 12 Rabiul Awal di setiap pemerintahan Islam. Jadi di pusat-pusat pemerintahan Islam, kalau kita lihat dulu di kesultanan-kesultanan, malam 12 Rabiul Awal serentak pasti ada pembacaan sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak terkecualinya di Mesir, di Sudan, di Afrika, di Suria, di negeri-negeri Islam semuanya. Tak terlepasnya di Indonesia juga. Ya, kalau yang dulu sudah ada Kesultanan Islamnya, itu akan malam 12 Rabiul Awal mereka akan baca. Kenapa demikian? Karena di zaman itu, dari sebelumnya tentunya, sebelum Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, banyak sekali dalam kondisi umat Islam saat itu, pemimpin-pemimpin umat Islam banyak terpecah belah. Mereka itu banyak yang kena hubbud dunia, penyakit cinta dunia. Akhirnya dari mereka ini banyak yang berebut kekuasaan karena enaknya jabatan, enaknya kekuasaan, akhirnya berebut mereka. Begitu berebut, mereka melupakan dasar-dasar prinsip-prinsip agama, yang akhirnya apa? Mereka lupa akan penyakit batin mereka. Akhirnya hilang kewaraan, hilang sifat ukhuwah, hilang prinsip-prinsip keimanan. Akhirnya muncul cinta dunia, banyak maksiat, muncul permusuhan, berebut dunia. Tak terelakkan kebencian di tengah-tengah pemimpin umat Islam terjadi. Saat itu tentu para ulama bangkit, para ulama bangun menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena tidak bisa membiarkan kemunkaran terjadi begitu lama, begitu banyak dan membahayakan. Akibatnya para ulama banyak menyampaikan dakwah, banyak menyampaikan hizbah, mencegah kemunkaran penguasa, diingatkan, diluruskan. Akibatnya apa? Kalau pemimpinnya diingetin, dia nerima, bagus. Yang paling parah kalau diingetin justru ngelawan. Ternyata penyakit hatinya udah kronis, dikasih nasihat justru ngelawan.
Akibatnya banyak ulama saat itu dibungkam, banyak ulama dipenjarakan, banyak ulama dibungkam, ditekan, dituduh macam-macam, dituduh wah ini nih Syekh Fulan, ulama ini nih dia oposisi nih, dianggap lawan bagi pemerintah. Padahal ulama nggak kenal oposisi. Ulama itu tahunya amar ma'ruf nahi munkar. Siapapun, mau teman, mau lawan, mau kenal, mau tidak kenal, asal baik pasti didukung sama ulama. Kalau tidak baik pasti diluruskan oleh ulama. Nggak kenal siapapun. Tapi ternyata begitu para ulama menasehati, muncul anggapan-anggapan miring. Wah, ini sih berkoalisi untuk jadi pendukung sebelah sana. Wah, ini mah jadi duri dalam daging. Wah, ini musuh dalam selimut. Segala macam tudingan-tudingan. Bahkan banyak yang dibungkam. Akibatnya apa? Kemunkaran merajalela. Banyak ulama yang akhirnya dibungkam mulutnya. Kalau dia menyampaikan yang hak, akibatnya apa? Dia bisa dipenjara atau dibunuh. Akibatnya banyak yang diam atau menyampaikan secara samar-samar. Ini dampaknya berbahaya kepada umat. Banyak ulama akhirnya pergi menghindari urusan manusia. Dia ke gunung, ke goa-goa, pergi ke kampung-kampung ibadah aja udah, nggak ikut campur urusan dunia lagi lah, nggak usah ikut campur urusan manusia, urusan pribadi dirinya aja lah, khalwat kemana tempat. Akibatnya umat banyak yang tersesatkan dengan kondisi. Sementara banyak juga ulama yang akibatnya mereka kena juga hubbud dunianya. Jadilah ulama begitu ditanya hukum, cari-cari dalil membenarkan yang salah, membatilkan yang benar, menyalahkan yang benar. Dulu, ini dulu, bukan sekarang, bukan dulu. Zaman dulu. Saudara sekalian, ketika orang ditanya ini bagaimana nih judi, ya asal nggak serius ya, jangan diseriusin, jangan pakai niat, iseng-iseng aja lah. Begitu, nggak jelas. Minum minuman keras bagaimana nih? Ya minum minuman keras ya, asal menghangatkan badan sedikit ya nggak masalah, asal jangan mabok. Kalau mabok haram. Kalau menghangatkan badan ya nggak masalah, yang penting jangan mabok tuh. Nggak jelas, kalau pengen bilang haram nanti tersinggung yang di sana. Akibatnya apa? Nggak jelas, umat banyak sekali kemunkaran bersebaran di mana tempat. Ada orang korupsi, tanya sama kiainya, Pak Kiai gimana nih kita korupsi dikit-dikit bagaimana? Ya asal bagi-bagilah, bangun pesantren, bangun masjid, ya bangun majelis taklim, pesantren tahfizul Quran, bangun. Biar derau nantinya derau. Saudara sekalian, jadi nggak serba nggak jelas. Akibatnya ajaran Islam yang berlaku hanya yang seenaknya penguasa saja. Tentang Nabi Muhammad yang dikemukakan, Nabi Muhammad itu lemah lembut, orangnya pemaaf, penyabar, betul, hanya yang itu yang beredar. Tapi bagaimana Nabi Muhammad tegas, bagaimana Nabi Muhammad keras sampai harus pimpin peperangan cabut pedang, nggak dibahas, nggak diangkat. Kapan waktunya Nabi Muhammad tegas? Nggak dibahas. Taunya Nabi kita penyabar, pemaaf, penyayang. Yang begitu-begitu diangkat, yang tegasnya disembunyikan. Saudara-saudara sekalian, akibatnya umat Islam kenal nabinya sepotong-sepotong, tahu Nabi sepotong-sepotong.
menjalankan ajaran Islam pun hanya sepotong. Tapi begitu kondisi umat Islam saat itu, banyak sekali kemunkaran di mana tempat. Apa yang terjadi? Percis firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajarannya. Apa pelajarannya? Allah ingatkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Ini Allah buka batinnya mereka, sarairnya yang ada di dalam hati mereka. Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Bukan artinya kita disuruh memusuhi mereka, tapi Allah berikan itu kepada kita sebagai kewaspadaan supaya kita paham apa yang ada dalam benak-benak orang. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir itu la yazalun, tidak pernah berhenti memerangi kalian umat Islam sampai kalian keluar dari agama kalian. Hatta wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian keluar dari agama kalian, inistata'u, selama mereka mampu. Kalimat inistata'u, selama mereka mampu, adalah tanbih dari Allah Ta'ala. Hei umat Islam, kalau kamu lemah, mereka kuat, siap-siap, pasti mereka serang kamu, pasti. Ini peringatan dari Allah. Kamu nggak boleh lemah, kamu nggak boleh bercerai-berai, kamu harus bersatu, kamu harus kuat. Kalau sudah bermusuhan yang satu dengan yang lainnya, siap-siap nanti ada kejadian lain lagi yang tak kamu sangka-sangka, dan itu konyol. Jadi Allah udah kasih tahu dulu nih. Hati-hati tabiat orang yang nggak muncul, yang di dalam hati. Begitu melihat umat Islam seperti itu, pemimpin-pemimpinnya banyak sekali bermusuhan, pemimpin-pemimpinnya di antara mereka berebut dunia, berebut jabatan, berebut kedudukan, berebut harta. Apa yang terjadi saat itu? Negara-negara Kristen di Eropa bersatu padu menyerang negeri-negeri Islam. Mereka tiba-tiba bersatu karena mereka punya perhitungan, ini kesempatan. Umat Islam lagi bermusuhan yang satu dengan yang lain. Langsung masuk, mereka tiba-tiba bersatu nyerang negeri Islam. Akhirnya negeri-negeri Islam dikeroyok. Satu negeri dikeroyok rame-rame. Begitu umat Islamnya bangkit melawan, namanya dikeroyok, lama-lama lemah. Begitu lemah minta bantuan. Hei umat Islam dari tetangga-tetangganya, ayo bantu kami. Begitu ditanya, ya Syekh, itu di sana minta bantuan tuh, gimana kita jihad ke sana nggak? Dia bilang, kita di sini banyak urusan, ngapain ngurusin orang lain di sana? Urusan kita aja banyak. Oh repot-repot ngurusin orang lain, udah kita kasih bantuan aja lah, kasih beras, kasih gandum, kasih bantuan, kasih obat-obatan. Nggak dibantuin, akhirnya kalah. Jatuhlah ke tangan orang kafir wilayah Islam. Kemudian apa? Lihat, oh mudah ya merebut wilayah Islam. Dia lawan lagi, yang lainnya direbut lagi satu persatu. Wilayah Islam jatuh, bangkit melawan, undang saudara-saudara, ayo bantuin kami sebelum kami jatuh ke tangan kafir. Apa yang terjadi? Macam-macam dah. Dia bilang apa? Nabi Muhammad itu
mengajarkan kita la taghdab walakal jannah. Ente jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Lawan dulu hawa nafsumu tuh. A'zamul jihad jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu itu terbesar. Jangan marah-marah, nanti bukannya mati syahid, mati sangit kamu. Disuruh jihadun nafs, pakai dalil. Jadi pakai dalil. Enggak tanggung-tanggung, enggak dibantu. Kalah lagi, jatuh satu wilayah. Satu tempat minta bantuan lagi, tolong bantu kami. Wah, doa silahul mukminin. Kita kasih doa aja. Doa itu senjata buat orang beriman. Jatuh terus wilayah Islam satu persatu jatuh sampai al-Masjid Al-Aqsa. Masjidil Aqsa jatuh ke tangan kafir. Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan salibis. Umat Islam nggak punya perlawanan yang berarti dan tidak dibela Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Doa udah aneka macam doa, nggak ada Allah ijabah, dibiarin. Lawan tuh. Nggak ada bantuan Allah taala, hancur-hancuran. Kalau Masjidil Aqsa ulal qiblatain wa thalithu haramain wa rabi'ul masajid allati la yadkhuluha ad-dajjal. Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa tanah suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Masjidil Aqsa tsanil masjidain alladzi wudi'a linnas. Masjid kedua yang diletakkan di muka bumi oleh Allah. Diletakkan, bukan dibangun, diletakkan. Langgar ini dibangun. Masjid Islamic Center itu dibangun. Masjid Istiqlal dibangun. Masjidil Haram diletakkan. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Wudi'a, diletakkan. Jadi rame-rame Allah turunkan bersama malaikat, diturunkan itu Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua diletakkan juga di Palestina, di Syam. Itu masjid kedua di muka bumi yang Allah letakkan. Diambil. Tidak boleh azan di Masjidil Aqsa. Lah, akhirnya berpikirlah, kalau Masjidil Aqsa aja sampai bisa direbut, lah berarti besok tinggal ke Madinah, besok tinggal ke Mekah. Bisa sekali, kenapa enggak? Dan yang paling berbahaya adalah kenapa tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Ini yang membuat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu itu berpikir keras, kenapa kita nggak dapat pertolongan Allah? Dulu-dulu asal kita berdoa, umat Islam berdoa ijabah. Sekarang udah mulut udah berbusa, berdoa enggak diijabah juga, nih ada apa? Dan berbahaya, saudara sekalian, berbahaya. Melihat betapa mudahnya menguasai negeri-negeri Islam, akibatnya mereka berencana ingin membumi hanguskan khilafah Islamiyah di muka bumi. Nggak boleh ada lagi tuh khilafah Islamiyah, harus tuntas. Akhirnya dengan semangatnya orang-orang Eropa, Kristen di Eropa, dia kerahkan lagi pasukan dari seluruh negara-negara Kristen di sana, di bawah panglima perangnya dari Inggris yang bernama Richard the Lionheart, Richard Qalbul Asad, Richard si hati singa. Gelarnya itu Qalbul Asad. Kalau lihat orang Islam pilihannya cuma dua saja, murtad atau kepala lepas. Pilihannya cuma dua. Itu gelar dia, hati singa, bengisnya orang. Dia yang pimpin pasukan membumi hanguskan Islam. Gak ada lagi Islam di muka bumi. Nah,
Saat itu akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mulailah mendatangi para ulama. Dia tanya sana tanya sini, minta petuah. Ternyata jawaban para ulama waktu itu, umat Islam harus kembali diingatkan dan diluruskan soal sejarah nabinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kembali lagi kepada sejarah nabinya, kepada ajaran nabinya secara utuh. Tidak bisa lagi diajarkan sepotong-sepotong, ajaran Islam sepotong-sepotong, ajaran Nabi Muhammad sepotong-sepotong. Diajarinnya tentang Nabi Muhammad sepotong-sepotong, nggak bisa saudara sekalian. Kalau seperti itu, maka pertolongan Allah datangnya juga sepotong-sepotong. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi memberikan perintah kepada para ulama agar mengajarkan agama Islam secara lengkap, mengajarkan sejarah Nabi Muhammad secara lengkap. Tidak boleh lagi sepotong-sepotong, kalau ngajarinnya harus lengkap. Para ulama senang. Kemudian diperintahkan, ayo tulislah buku. Para ulama mulai menulis buku sejarah Nabi, supaya umat Islam mulai senang belajar tentang nabinya, memperkenalkan lagi tentang panutannya, suri tauladannya dalam kehidupan kita adalah Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi. Dikembalikan lagi arahnya, ayo cintai Nabi Muhammad, kembali kepada Nabi Muhammad, sumber rahmat dan sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Para ulama mulai banyak tulis tentang buku-buku sejarah Nabi. Salah satu buku yang paling populer saat itu muncul adalah Maulid Al-Barzanji. Kitab sejarah Al-Barzanji ditulis oleh Imam Al-Barzanji. Kitabnya kecil. Buku sejarah Nabi dibuat pakai syair yang indah, enak dibaca sama orang Arab. Karena bahasanya indah, orang Arab senang. Orang Arab tahu artinya. Akhirnya kitab Maulid Al-Barzanji dicetak banyak, disebar kemana-mana, ke masjid-masjid, madrasah-madrasah. Itu buku beredar begitu cepat. Bahkan dalam adanya ibadah haji, ini buku disebar. Jadi buku yang paling cepat beredarnya. Nggak cuma di Arab saja, tapi sampai ke seluruh dunia. Al-Barzanji, kitab Maulid yang kecil tuh, ke pelosok negeri Islam ada. Paling cepat itu beredar bukunya. Musim haji diedarkan, akhirnya umat banyak membaca, senang, mulai belajar sejarah Nabi lagi. Mereka akhirnya apa? Nah, begitu ternyata umat Islam sudah mulai senang mempelajari nabinya secara utuh, kemudian mengamalkan ajaran Islam secara baik. Masya Allah, selanjutnya adalah Richard Kolbul Asad berencana untuk menghabisi kekhilafan Islam dimanapun tempatnya. Nggak ada lagi udah kesultanan Islam, harus habis. Dia mau menuntaskan, sedangkan kekuatan umat Islam sangat lemah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan, dia ingat nanti ini mau ada 12 Rabiul Awal, mau ada malam Maulid Nabi. Sedangkan umat Islam sudah mulai cinta dengan Nabi Muhammad SAW, sudah mulai kembali mengikuti ajaran Nabi SAW. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan kepada segenap kaum muslimin agar memperingati Maulid Nabi, membaca sejarah Nabi di malam 12 Rabiul Awal di setiap pemerintahan kaum muslimin. Dibacalah 12 Rabiul Awal, umat Islam rame-rame di setiap pusat-pusat pemerintahan Islam baca Maulid Barzanji.
Ada yang pakai nagom, ada yang pokoknya mulailah baca sejarah Maulid kayak kita baca rawih nih sekarang. Lalu buku itu berkembang terus dilanjutkan oleh para ulama, tapi awalnya baca sejarah, baca rawih bareng-bareng sejak Salahuddin Al-Ayyubi. Kondisi genting dan berbahaya. Begitu umat Islam membaca Maulid Nabi, mereka dapat pelajaran, mereka menangis, menyesal akan apa yang terjadi selama ini. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara sekalian? Ternyata Richard berencana betulan untuk memberantas Islam. Akhirnya terjadilah perang dahsyat yang dikenal dalam sejarah dunia, yakni perang salib. Perang salib itu kekuatan dunia, dua kutub dunia, antara kekuatan Islam dan kekuatan Kristen Nasrani. Terjadi perang salib, perang sadis ya ikhwan waktu itu. Jadi kalau ada orang Islam dapat mati langsung disalib, itu cirinya. Jadi makanya namanya salib. Perangnya disebut perang salib karena salib di mana-mana. Apa yang terjadi saat itu? Umat Islam bangkit melawan. Salahuddin Al-Ayyubi berhitung kekuatan nggak kuat. Tentara kaum muslimin lemah. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan kepada umat Islam, yuk umat Islam yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, mari sama-sama jadi relawan mujahidin, ikut perang bersama-sama tentara kaum muslimin. Akhirnya umat Islam rame-rame yang cinta Allah dan Rasulnya ikut serta rame-rame. Orangnya kecil-kecil, ya, suka-suka badannya lusuh-lusuh, tapi penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dilihat oleh orang-orang Eropa, diketawain umat Islam, orangnya kecil-kecil, ya, kurus-kurus, senjatanya ala kadarnya. Dia bilang hari ini kita habisi mereka. Semakin bersemangat mereka menghabisi umat Islam. Begitu terjadi pertempuran, apa yang terjadi? Beda ceritanya. Allah menurunkan bantuannya kepada umat yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Turun bantuan Allah. Udah, kalau Allah sudah kirim bantuan, apa yang terjadi? Ya habislah musuh Islam itu. Ribuan orang mati bersimpah darah. Pasukannya Richard. Ribuan orang lari terpirit-pirit. Ribuan orang lagi tertawan. Ribuan orang lagi pura-pura masuk Islam. Termasuk Richard the Lionheart ikut ditawan. Begitu dia ditawan, dikatakan oleh Salahuddin, dibawa di hadapan Salahuddin. Salahuddin bertanya, apa dugaanmu? Aku akan buat apa kepada kamu? Apa dugaanmu? Udah terserah aja lah, mau diapain juga. Saya sudah siap. Udah ngaku, artinya dosanya udah terlalu besar terhadap Islam. Wajar kalau dibunuh sekalian. Tapi ternyata Salahuddin katakan tidak. Islam dilarang membunuh orang yang udah lemah. Tapi silahkan kamu pulang ke negaramu. Katakan kepada kau punya raja di sana, jangan coba-coba lagi untuk menyerang kaum muslimin. Jangan coba-coba lagi untuk ambil Masjidil Aqsa. Jangan coba-coba lagi. Kalau kamu coba lagi melakukan itu, bukan kalian tak lagi pulang melihat kampung halaman, negara kalian di sana akan kami serang karena sumber kebejatan adanya di sana. Masya Allah. Salahuddin pulang bawa malu, gagal misinya menghabisi Islam. Itulah berkat orang kembali ke jalan Islam, kembali lagi mengikuti Nabi Muhammad SAW. Muncul pertolongan Allah. Kalau sudah Allah kasih pertolongan, selesai urusan. Nggak peduli kita kuatkah, kita lemahkah, kita hebatkah, banyak orangnya kah, ataupun apa judul statusnya, nggak peduli. Kalau Allah sudah kirim bantuan, selesai.
Tapi sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun kita, kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejarah pernah membuktikan perang Hunain. Di dalam perang Hunain, umat Islam paling banyak jumlahnya, lawannya orang-orang kafir cuman sedikit, kecil, sombong. Hari ini aku habisi kalian semuanya. Sombong. Mereka yang kecil sedikit berani melawan dengan sungguh-sungguh, bikin strategi yang mantap, sampai umat Islam terkepung, merasa dunia menghimpit mereka, merasa dunia sempit, lari terbirit-birit. Wa yauma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kalah umat Islam. Perang Hunain, lari. Mudbirin, mundur ke belakang, dilawan sama orang yang sedikit, saudara. Hati-hati, pertolongan Allah itu nomor satu, saudara sekalian. Selama ini perang Badar, umat Islam jumlahnya 313 orang, lawan pasukan kafir Quraisy 1000 orang. Allah turunkan bantuan, kalah yang 1000. Turun malaikat ikut perang. Akhirnya jadi banyakan umat Islam karena malaikatnya rame-rame ikut perang. Nggak terima kalah perang Uhud, perang Badar, perang Uhud dijadiin lagi. Umat Islam 700, lawannya 3000 orang. Ujung-ujungnya alhamdulillah, setelah umat Islam mundur tapi berhasil mengusir mereka dengan siasat perang yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka pun lari terbirit-birit ketakutan. Menang lagi. Pertolongan Allah asal udah datang selesai. Perang Khandaq begitu juga, perang Tabuk begitu juga. Semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang paling penting buat kita renungkan sekarang. Semenjak itu sampai dengan hari ini, Maulid Nabi tetap dirayakan orang. Sebagai apa? Sebagai syukur kepada Allah, dan supaya semangat cinta orang kepada Nabi nggak pudar. Semangat orang untuk menjaga Islam tidak pudar. Semangat perjuangan untuk menegakkan Islam, amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan jihad tetap utuh, sehingga umat Islam tidak bisa dininabobokan, ya ikhwan, ataupun dipandangannya dialihkan kepada yang lain, sehingga kita nggak siap dalam menghadapi kondisi-kondisi yang mana kondisinya darurat. Nah, ini yang terjadi. Makanya setelah 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi turun di masyarakat, di masjid-masjid, di mana tempat. Orang-orang pada buat seperti itu, bukan hanya di Indonesia, ya, di Arab, di mana tempat. Nah, kalau dulu di Saudi, termasuk Saudi itu pakai Maulid Nabi, ya. Nah, cuman baru-baru ini aja begitu kekuatan Wahabi muncul, lalu masuk ke dalam ranah akidah, dia libatkan yang tidak sesuai dengan akidah dia, dianggap sebagai musuhnya, lawannya, dia hentikan Maulid Nabi di Saudi Arabia. Ya, tapi alhamdulillah ala kulli hal, Maulid Nabi tetap dilaksanakan juga oleh orang-orang Islam di Saudi Arabia tetap. Tapi pemerintahannya enggak buat. Tapi umat Islamnya tetap buat. Kalau 12 Rabiul Awal kita lihat banyak orang bagi-bagi permen. Itu Maulid Nabi. Bagi-bagi permen, bagi-bagi sedekah ke sana kemari. Kenapa? Shallu ala Nabi. Ini Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi-bagi kue, saling kasih hadiah di antara mereka, menunjukkan rasa gembira, rasa senang dengan Maulid Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Makanya tidak ada Maulid Nabi kalau tidak menghasilkan tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Omong kosong itu Maulid Nabi kalau nggak tambah kuat mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW.
dusta adanya berkah maulid Nabi kalau tidak menambah orangnya tambah ghirah, tambah cinta kepada agama, tambah kuat ibadahnya, bahkan tambah di dalam kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-cirinya maulid Nabi yang berkah. Harus diluruskan gitu. Kembali lagi untuk apa? Untuk jaga semangat kaum muslimin. Jangan sampai maulid Nabi dibuat ternyata apa? Ternyata untuk hura-hura atau sebatas untuk ya ini ajaran-ajaran yang mengajarkan sepotong-sepotong. Akibatnya apa? Enggak muncul kekuatannya, enggak muncul lagi keberkahannya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua agar supaya kita tetap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sejarah yang dialami oleh umat Islam ya, dan juga sekarang kita banyak menyaksikan. Kalau kita lihat dari sejarah zaman dulu umat Islam seperti itu, kira-kira di zaman sekarang bagaimana nih kondisinya? Banyak yang serupa apa enggak kayak zaman dulu tuh? Banyak yang serupa ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Orang melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar dianggap musuh. Kenapa bisa seperti ini? Ya, di sini kita perhatikan ini tanda-tanda ciri-ciri kalau kita sekarang ini banyak kemunkaran, banyak kemaksiatan di mana tempat sehingga terjadi pergeseran nilai. Orang akhirnya udah cinta dunia. Ketika orang udah cinta dunia, banyak cinta dunianya, termasuk ulamanya juga udah banyak yang akhirnya justru fungsinya seharusnya menjadi pendamping supaya cinta dunia ini enggak muncul. Pentingnya ulama yang warok untuk menekan supaya bahaya cinta dunia ini tidak menjadikan bencana bagi umat. Justru banyak ulama sekarang yang terlibat menjadi urusan beginian. Akhirnya bagaimana saudara-saudara? Ayo kita perhatikan. Terjadi nih sekarang pergeseran nilai. Gimana pergeseran nilai? Ini seperti orang kapitalis. Orang kapitalis sekarang itu yang sekarang mendominasi pemikiran dunia dalam berekonomi dan politik. Kapitalisme ini akhirnya memberikan penyakit luar biasa ke hati orang. Seperti apa? Kita lihat sekarang orang ini bergeser, ada perubahan nilai. Orang baru dibilang sukses apabila dia jadi orang kaya. Betul tidak? Orang sekarang kalau udah kaya raya, wah sukses dia. Makin kaya, makin hebat dia, makin sukses itu namanya. Pemikiran orang sekarang. Yang kedua, orang baru dibilang sukses apabila gelar pendidikannya banyak. S1, S2, S3, STLR, S Mambo. Banyak SS-nya, makin hebat dia. Tuh, lihatin tuh, bangga. Tuh lihat anak saya tuh sekolah di sana, di sini. Gelarnya profesor, doktornya banyak banget. Bangga. Kemudian orang dibilang sukses saat sekarang ini apabila dia menjadi pejabat sukses tuh. Bangga rasanya tuh, dia jadi ini, dia jadi itu. Bangga luar biasa. Padahal itu semuanya menjadi penyebab orang paling berat masuk neraka jahanam. Itu penyebab paling berat masuk neraka. Harta yang makin banyak, harta paling berat hisabnya. Dari mananya 1 rupiah hanya dihitung sama Allah Ta'ala, dari mana
Kenapa dibanggain? Ini coba kita perhatikan saudara sekalian. Ini tiga, bahkan 4 sekarang ini. Sama hiburan. Jadi orang kalau udah ada hiburan, ini sukses. Bisa menghibur orang, sukses. 4 nih sekarang ini. Ini 4 nih akibat kapitalis. Akibat cinta dunia. Makin orang jadi kaya, makin hebat dia. Bangga, sampai orang-orang tua bangga tuh anak saya tuh yang punya gunung di sana. Tanahnya 10 hektar di sana. Waduh, punya tambang. Bangga. Tuh anak saya jadi pejabat tuh di sana. Wah, strategis. Bangga. Padahal bisa jadi itu dia yang akan menyiksa anaknya nanti dan menyiksa dia juga, jangan-jangan. Bapak Ibu sekalian, boleh bangga kalau punya anak soleh dulu. Dari kecil didik dulu kesolehannya, keimanannya, ketakwaannya. Urusan mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, urusan ke-10. Nomor 1, iman dan takwanya dulu. Itu yang harus dikontrol oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau iman takwanya udah dominan di dalam hati, nanti dia mau jadi kaya, kekayaannya silahkan, halal pastinya. Kekayaan yang akan menyebarkan keberkahan bagi dirinya, keluarganya, dan buat yang lain. Kekayaan yang gak jadi tambah arogan, makin kaya, makin bisa sogok sana, sogok sini, bayar sana, bayar sini. Hukum berantakan semua di tangan orang-orang yang suka sogok-sogok sana. Aparat penegak hukum rusak kena sogok-sogokan kayak begituan. Imannya nggak ada. Saudara sekalian, kalau benar kita sayang dengan anak kita, ajarin dulu dia iman takwa dari awal. Didik dia bisa tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang halal. Berani nggak dia mempertahankan harta yang halal? Jangan sampai dia terlibat di dalam harta yang haram. Baru bangga kita punya anak kayak begitu. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Bangga kita punya anak kayak begitu, saudara sekalian. Yang kedua, jadi pejabat bangga. Hati-hati. Hati-hati saudara sekalian. Jabatan itu amanah. Apabila dia tidak dilaksanakan secara baik, itu akan dihisab, dihitung. Makanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah tentang kalau orang tidak mampu dalam memikul jabatan publik, jangan dipikul. Jabatan politik itu najis. Artinya apa? Itu sumber kotoran dan sumber kehancuran dirinya. Kalau yang nggak mampu, nggak usah. Kalau nggak kuat-kuat iman, nggak usah. Tapi kalau dia kuat iman, itu akan menjadi amal ibadah buat dia nantinya. Karena dia ngurusin urusan umat, dia akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bahkan apa? Pemimpin-pemimpin yang ngurusin urusan umat, dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala, dinaungi. Yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari kiamat nanti dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin yang adil. Kalau kita sekarang orang mau masuk jadi pejabat berebut, sampai nyogok-nyogok. Mau jadi PNS nyogok, ada nggak yang begitu? Mau jadi polisi nyogok, ada nggak yang begitu? Mau jadi TNI nyogok, mau jadi ini nyogok, mau jadi itu nyogok. Ini mau dapat jabatan yang akan dihisap sama Allah Ta'ala, sampai nyogok-nyogok. Maunya apa ini? Emang mau cari apa? Akibatnya apa? Begitu dia jadi jabatan, dia bersyukur, dia anggap pejabat-pejabat senior-senior dia ini kayak udah kayak Tuhan dia.
Pimpinan-pimpinannya itu udah kayak Tuhan-Tuhan dia udah. Makin tinggi jabatan seseorang, makin hebat kesannya. Makin menjadi penjilat. Supaya apa? Supaya dia juga ikut kebagian. Jadi jabatan ini, jabatan itu, rusak mental orang. Sumbernya nggak bener ini. Ada lagi. Masya Allah, udah jadi pejabat kelakuannya, bahkan anak buahnya baru jadi pejabat kecil. Ada pimpinannya nyuruh, tembak tuh si itu teman kamu, ditembak juga. Alasannya apa? Perintah pimpinan. Bego banget sih. Apa-apaan ini, otaknya di mana? Maunya apa? Perintah pimpinan apa? Iya, ada perintah pimpinan kayak begitu. Boleh dijalanin untuk melanggar. Kita lihat ya, kasus Sambo sekarang. Gimana itu? Udah jadi pejabat, arogan, nyuruh anak buahnya jalanin. Coba kita. Enak banget. Jangan bangga punya anak kayak begini, saudara sekalian. Jangan bangga. Ada lagi baru jadi pejabat kecil, masuk di pemerintahan. Kata pimpinannya, yuk kita buat proyek yuk, proyek fiktif, biar nih dana ngucur. Suruh anak buahnya, enggak, buat. Tanda tangan. Aman ya bos, aman ya pak ya, aman. Udah aman. Bikin proyek fiktif, ngambil merampas uang negara. Akibatnya apa? Nurut sama pimpinan karena takut pak. Pimpinan kalau saya nggak taat sama dia, saya diberhentiin nih jadi pejabat. Saya diberhentiin nih jadi aparat. Akhirnya apa? Hilang kehormatan saya nanti kalau saya dihentikan. Dijabanin korupsi juga. Dari mana? Saya lihat kok. Saya lihat di tahanan di Bareskrim. Ada yang orang sekolahnya pak, sekolahnya ini di luar negeri, doktor bidang ekonomi. Ilmu ekonominya tinggi, bukan ilmunya dipakai ngembangin masyarakat, menjalanin tugas, masuk polisi, Pak. Korupsi. Dikorbanin sama pimpinannya. Masuk deh. Pimpinannya aman-aman aja tuh. Belum masuk juga sampai sekarang. Nah dia bagaimana? Masuk. Ini yang paling penting nih hati. Jangan bangga punya anak jadi gelar pendidikannya tinggi. Jangan bangga dulu sebelum iman dan takwanya kuat. Ibu boleh bangga, bapak boleh bangga punya anak nih. Begitu diperintah sama atasannya, yuk buat proyek fiktif. Uangnya sekian triliun, sekian ratus miliar, sekian puluh miliar, kita bagi-bagi nanti. Kemudian apa? Dia bilang, Pak, ini bukan amanahnya kita, Pak. Ini di luar daripada amanat kita. Saya tidak bisa, Pak. Diancam, kamu kalau gitu nanti saya pecat, saya berhentiin. Gak apa-apa, Pak. Daripada saya melanggar amanat dari negara, udah pakai sumpah, saya mendingan diberhentiin, Pak. Begitu dia diberhentiin, dia pulang ke rumah sedih, murung, ditanya sama bapak, kenapa aku lihat kau punya wajah murung hari ini? Ulun diberhentikan dari kantor. Kenapa? Habis disuruh korupsi, ulun nolak, nggak mau ikutan terlibat pimpinan. Akhirnya ulun diberhentikan dari pimpinan. Bapak bangga. Kamu anak bapak. Kamu anak bapak sukses, bapak bangga punya anak seperti kamu. Kamu selamat dunia akhirat. Kamu pun akan nyelamatin bapak nantinya. Kamu hebat. Kasih dorongan. Ibu girang punya anak kayak begini. Berani diberhentikan. Menolak kemaksiatan. Karena prinsip dalam agama kita, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan
dengan makhluk apapun untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Itu baru kita punya bangga kalau punya anak berhasil kayak begitu. Berani menolak, nanti Allah akan ganti nih dia nih. Ujian itu kan ujian dari Allah. Dia akan diganti kemuliaan dunia akhirat buat dia. Lebih hebat lagi nanti, ketahuan amanah nih orang, naik derajat. Nih orang amanah, nggak mau nih. Lihat belakangannya nanti, dia akan mendapatkan amanah yang lebih besar, yang lebih hebat, dan dia akan mulia dunia akhirat. Cuman kalau begitu, oh perintah pimpinan aman ya aman, teken. Korupsi dulu nih Pak. Apa-apaan ini sudah sekalian? Negeri kita ini negeri yang kaya raya negeri kita ini sudah. Apa aja yang ada di negeri ini semua keberkahan dari Allah Ta'ala. Emasnya, tambangnya, batu baranya, minyaknya, gasnya, semua Allah kasih. Tapi ternyata apa? Mana? Rakyatnya gimana? Siapa yang menikmati itu semua? Kita bisa lihat. Apa ini dinikmatin sama masyarakat? Saudara sekalian, ini yang perlu untuk kita pelajari supaya kita senantiasa kita ini iman takwa dulu nih. Ini namanya revolusi akhlak, Pak. Revolusi akhlak harus lurus, ini harus dikembalikan. Pergeseran nilai harus dikembalikan pada awalnya, sumbernya. Iman takwa dulu, hasilnya akan bagus. Kalau iman takwanya bejat, jeblok, hanya orang diajarin bagaimana memimpin perusahaan, bagaimana memimpin negara, ikut pelajaran di negara, begitu-begitu doang. Lama-lama dia sangat pintar dan cerdas, dia bisa tahu celah-celah, melakukan pelanggaran tapi nggak kena hukum. Itu kehebatannya. Tapi kalau orang pintar yang iman takwanya kuat, dia tahu ada celah-celah untuk bisa dia gunakan, untuk bisa dia lakukan pelanggaran tanpa kena hukum. Dia nggak akan pernah mau lakukan itu, saudara sekalian. Kenapa? Takut kepada Allah dan Rasulnya, takut kepada Allah dan hari kiamat. Karena dia cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, nggak berani dia lakukan itu. Oke, saya heran aneh bin ajaib ini sekarang ini mau bagaimana isinya nih di negara kita ini. Banyakan orang yang lempeng, yang iman takwanya kuat, atau yang bagaimana kira-kira di negara ini? Sistem politiknya sengaja dibuat kayak begini. Mahal sistem politiknya. Jadi mustahil orang baik ini mustahil nih jadi pemimpin di negeri ini, sulit. Kalau enggak harus didanai oleh oligarki, oleh bos-bos itu. Harus dia yang memang disetting supaya mereka yang menjadi donaturnya. Kalau mereka jadi donatur, otomatis mereka punya program harus jalan dong. Ini sistem mempengaruhi kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu yuk mari kita sebagai umat Islam, sebagai mayoritas di negeri ini, harus kita jadi mewarnai negeri ini. Iman takwa harus terangkat. Insya Allah kalau iman takwa kita bagus, kelompok lain minoritas akan aman. Kelompok-kelompok lain selain Islam akan aman. Kelompok-kelompok lain ikut mendapatkan keberkahan. Tapi kalau misalnya iman takwa bukan jadi patokan, ya sudah. Apaan aja yang dia akan lakukan, alasan sana, alasan sana. Akhirnya apa? Cuman isinya cuman bisa bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini. Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan alam yang begini hebat, nggak ada, susah. Kenapa? Cuman kebagian kecipratan doang namanya. Ya, biar bagi-bagi permen lah gitu. Biar jangan marah-marah kasih permen, kayak anak kecil lagi nangis kasih permen, udah gitu diam ya. Ntar mau nangis lagi kasih permen lagi, mau nangis kasih permen lagi. Ini kondisinya kita sekarang di negeri kita. Hasilnya dari apa? Iman takwa hilang, saudara.
Makanya saya saat sekarang ini kita lihat. Selama kita di penjara kemarin Bapak Ibu sekalian, kita lihat aneh-aneh kejadian. Ada orang-orang yang kita nggak sangka-sangka masuk penjara, orangnya pinter baik, ternyata ada aja kelakuannya. Masya Allah ya Rabbi. Ini makanya saya katakan tadi, kita perlu kembali secara massal. Harus kita dulu nih. Saya selama di dalam pondok pesantren, alhamdulillah, pagi hari Habib Rizik ngajar tasawuf setiap pagi habis subuh. Habib Hanif Alatas ngajar habis asar, ngajar fikih toharo, fikih ibadah. Karena ini bandar-bandar narkoba semua. Saya ditaruh di blok narkoba. Blok narkoba yang Mabes Polri, ini yang kilo-kiloan, yang tontonan, bandar-bandarnya ada di situ semua. Ternyata emang orang-orang Islam, Pak. Bisa sholat nggak bisa. Tapi Islam. Kamu bisa baca Quran nggak bisa. Bandar narkoba, orang Islam. Orang ini sholat nggak bisa, baca Quran nggak bisa, kita ajarin. Lama-lama mereka menangis. Saya ngajar habis maghrib, ngajar hadis, ngajar akhlak. Habis maghrib, habis ratiban buka hadis. Malam hari kita buka kelas TPA. Ikro 1, Ikro 2, 3, 4, 5, 6 tahsin Al-Quran. Dan yang udah bagus bacaannya kayak ustadz, ada juga di sana ustadz ada. Ustadz kena narkoba ada, apa terlibat, apa dilibatkan gitu. Ada. Awan saya ada juga di sana ustadz yang tukang doa, ngelolosin nih barang biar gol gitu. Dapat bagian nanti dia. Subhanallah, ada yang kayak begitu. Nah, yang ustadz begini kita ajarin tahfizul Quran. Nah, biar dia tahfiz, bacaannya bagus, tahsin sedikit, kemudian tahfiz. Alhamdulillah saya selama 8 bulan menemani imam besar kita Habib Rizik Syihab. Terus menerus kita di situ, suasananya berubah, udah kayak pondok pesantren. Anak-anak semangat, saya ajarin tengah malam bangun, kita sholat taubat malam-malam, qiyamul lail, muhasabah, nangis mereka semua. Akhirnya sampai anak-anak ini ada yang kan tahanannya, mereka tahanan seumur hidup 20 tahun, begitu-gitu nih. Sudah seharusnya mereka keluar dari situ. Dia bilang, saya nggak mau urus dulu lah. Bisa ikutin. Bebas bersyarat, saya nggak mau. Saya selama Habib Rizik masih ada di sini, masih ada ustadz di sini, saya ikut ngaji di sini dulu lah. Saya nggak mau urus. Ngaji, Pak, serius. Anak-anak di tahanan itu luar biasa. Saya kali ini masuk penjara yang sekarang ini, saya bersyukur kepada Allah. Senang banget saya masuk penjara sekarang ini. Saya nggak nyangka bisa ketemu Habib, bisa ketemu ustadz di sini. Bahagianya bukan main mereka, dan keluarga mereka juga bahagia. Ada banyak kirim hadiah gitu ke dalam. Alhamdulillah, tolong itu didik anak saya, tolong kiai didik anak saya, begitu. Kenapa demikian? Karena mereka harapannya besar, benar-benar bisa bertaubat. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita juga seperti ini, alhamdulillah. Akhirnya tuh kita ajarin mereka yang udah bagus-bagus, ajarin syarat-syarat khutbah. Kita ajarkan mereka khutbah, mulailah ngafal-ngafal Al-Quran, mulai ngafal hadis-hadis. Siapa tahu mereka kan puluhan tahun nanti di penjara, tahun-tahunan. Jadi mereka bisa isi dengan penuh ibadah, pulang-pulang insya Allah bisa jadi mereka lebih bermanfaat daripada kita yang belum pernah masuk penjara. Nah, kita ajarin mereka, manfaatkan waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ikut masuk Habib Rizik, kasusnya nih kasus maulid, panitia maulid Petamburan, kerumunan maulid kayak begini nih. Baru kali ini ada maulid Nabi, panitianya dipenjarain sedunia ini, baru sekarang.
Kita doakan ini yang pertama dan terakhir terjadi nih. Allahu Akbar. Diangkat semua panitia. Saya penanggung jawab acara. Masuk. Ketua panitianya Kiai Haji Haris Ubaidillah. Ketua panitia masuk. Kemudian sekretarisnya Habib Ali bin Alwi Al-Attas. Sekretaris panitia masuk. Ada lagi seksi acara Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Habib Idrus Jangkung masuk juga. Dia yang nyewain tenda. Itu tukang tendanya datang di pengadilan. Luar biasa. Seksi keamanan Ustadz Maman Suryadi, Panglima Laskar FPI dulu masuk. Sama Habib Hanif Al-Attas. Habib Hanif ini kasusnya kasus rumah sakit Umi untuk memberatkan Habib Rizik Syihab. Habib Rizik kena kasusnya kasus kebohongan publik. Gara-gara menyatakan saya sehat-sehat saja, baik-baik saja. Ternyata besokan harinya hasilnya COVID. Dianggap membohong, berbuat kebohongan. Subhanallah. Luar biasa saudara sekalian. Kena pasal-pasal yang dibuat oleh Belanda. Pasal-pasal kemerdekaan dibuat, nggak pernah dipraktekkan itu pasal setelah kemerdekaan kecuali sekarang baru digunain ini. Luar biasa kebohongan publik. Kena Habib Rizik 4 tahun gara-gara mengatakan saya sehat-sehat saja. Lah saya coba tanya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, kalau ditanya bapak-bapak ibu-ibu apa kabar, jawabnya apa? Bohong semuanya. Coba kalau diperiksa bohong semua, ada aja asam urat tinggi, kolesterol, gigi bengkak, ingusan, mata burem, ada aja. Sariawan, pasti ada nggak baiknya. Cuman ini udah adat istiadat Indonesia ini, ikut budayanya Islam, ikut ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran Islam. Lah kalau ditanya yang penting bagaimana, ditanya orang jawab yang meringankan. Berikan yang meringankan supaya apa? Supaya meringankan beban orang lain. Siapa orang yang meringankan beban orang lain? Allah akan ringankan beban dia. Kalau kita lihat lagi ditanya gimana kondisi sakitnya, alhamdulillah udah agak enakan nih sekarang, begitu. Padahal masih sakit udah agak enakan. Oh senang yang dengar. Berarti kita idkhalus surur, bahkan kita meringankan beban dia yang lagi sedih. Allah akan ringankan beban kita, cepat sembuh kita. Makanya kita kalau Nabi Muhammad lagi jenguk orang sakit, dia jenguk orang sakit nih, lagi di pembaringan, gimana kabarmu? Waduh saya sakit perut begini Rasul, gimana tolong doain saya Rasul. Ya Nabi lihat, la ba'sa tahurun insyaallah. Ini mah nggak masalah, penyakit begini ntar juga baik. Ini cuma ngampunin dosa kamu aja. Girang hatinya orang dibilang cuma numpang lewat nih penyakit. Akhirnya dia bilang karena dia tahu sebentar lagi mau sembuh, tambah kuat dia sabarnya. Begitu dia tambah kuat sabarnya, itu imunitas tubuh dia naik. Kalau imunitas tubuh dia naik, cepat sembuh dia dari dirinya sendiri, membantu proses kesembuhan. Makanya dokter itu punya hak untuk tidak memberitahukan penyakit pasiennya kalau dianggap perlu. Dokter punya hak tuh. Dia punya pasien udah kena penyakit kanker stadium 4. Perhitungan dokter ini mah seminggu lagi mati nih orang. Udah nggak ada harapan buat sembuh. Dokter lihat, wah nggak bisa diobatin nih, mati nih orang. Apa dia bilang sama pasiennya? Alhamdulillah, Bapak banyak istirahat, insya Allah sebentar lagi sembuh. Bapak insya Allah kesehatannya saya lihat meningkat nih, prima ini. Insya Allah Ta'ala cepat sembuh Bapak. Banyak ibadah, banyak doa, ya. Vitaminnya diminum yang bagus, kemudian banyak istirahat, begitu. Ini pasien begitu dibilang dokternya sebentar lagi sembuh, suruh banyak istirahat, banyak ibadah, apa semua, semangat dia.
Bisa jadi doa dia nanti diijabah, baik. Tapi begitu dia dikasih tahu begitu, sebelum pulang anaknya dipanggil dulu, sini ente. Saya kasih tahu dulu biar bapak pulang dulu. Bapaknya suruh depan jalan. Ini penyakit bapak nih udah nggak ada obatnya secara medis. Ini seminggu lagi is dead. Jadi gimana? Jadi jangan dikasih tahu. Ini nggak ada obat yang bisa ini dia. Suruh tenang-tenang, dorong banyak ibadah, dukung dia untuk dia supaya tenang, supaya dia semakin kuat di dalam memikul bebannya. Jangan dikasih tahu. Tapi kalau orang dikasih tahu, pasiennya, bapak nih perhitungan dokter seminggu lagi mati. Udah nggak ada obat yang bisa ngobatin kesembuhan bapak. Seminggu lagi mati. Hanya kuasa Allah aja nih. Jangan kata seminggu lagi, 3 hari lagi mati dia. Kenapa 3 hari mati? Beban, tambah beban. Waduh, saya mau mati seminggu lagi. Gimana anak-anak saya? Gimana cucu saya? Bagaimana hutang saya? Bagaimana itu urusan saya belum selesai? Bagaimana saya masih sakit? Wah, drop. 3 hari mati, Pak. Kenapa 3 hari mati? Imunitasnya anjlok. Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ketika dia keluar dari rumah Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi lagi sakit keras. Nabi lagi sakit keras. Di luar sahabat Nabi menunggu, pengen tahu berita kayak apa. Begitu Sayyidina Ali keluar dari kamar Nabi, ada Al-Abbas di situ, paman Nabi Muhammad SAW. Panggil, ya Ali, sini. Kaifa asbaha Rasulullah SAW? Bagaimana pagi ini Nabi Muhammad SAW? Sayyidina Ali menjawab, alhamdulillah asbaha bari'an. Alhamdulillah pagi ini Rasulullah sudah sembuh. Ya Ali, saya ini Quraisy, saya tahu orang yang mau mati, sakit yang mau mati sama yang enggak saya tahu. Kamu jawab yang benar. Dia bilang udah sembuh, sudah sembuh, tenang aja udah sembuh. Apa Sayyidina Ali berbohong? Tidak. Biar apa? Biar orang-orang yang jaga di situ tenang hatinya, meringankan beban mereka. Siti Aisyah radhiyallahu anha begitu ditanya lagi sakit keras, gimana kondisi kamu? Dia jawabnya apa? Alhamdulillah, ana bi khair in ittaqaitullah. Jika aku bertakwa kepada Allah, saya dalam kebaikan. Itu jawaban orang. Orang beriman nggak menunjukkan sifat lemahnya, apalagi kepada musuh. Suka-suka kalau ada musuh kita sehat-sehat aja, kita masih tetap siap sabung, kita siap tarung. Kalau depan musuh begitu, jangan kelihatan kita lemah. Bapak Ibu yang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Rizik? Begitu Habib Rizik periksa, lalu datang wali kota ini. Minta PCR juga Habib Rizik. Habib Rizik bilang saya sudah di PCR kemarin, hasilnya besok keluar, tunggu aja hasilnya besok. Enggak, maksa mau sekarang juga. Habib Rizik bilang enggak usah, lihat aja hasilnya besok. Dia paksa-paksa, Habib Rizik mau saya istirahat dulu ya, istirahat. Tiba-tiba besok hasilnya positif. Langsung Habib Rizik, entah ternyata ide dari polisi, dari Polda Jawa Barat, suruh laporin aja Habib Rizik kebohongan publik. Ini wali kota nurut, laporin polisi ke Habib Rizik, dilaporin polisi kebohongan publik, nurut. Subhanallah, nggak nyangka gitu. Ada orang kayak begini akalnya bisa gimana? Nggak habis pikir. Vonis 4 tahun, divonis 4 tahun, banding 4 tahun juga, kasasi 2 tahun. Habib Rizik katakan ya udah, kita tunggu aja di pengadilan akhirat. Apa yang terjadi? Setiap malam saya bincang-bincangnya, diskusi. Habib, nih apa nih hikmahnya nih kita nih? FPI dibubarin, kita dipenjarain. Apa nih hikmahnya nih? Anak laskar kita mati, 6 orang ditembak.
Ini gimana deh? Padahal banyak bener orang yang doain kita nih. Yang doain ini bukan 100-200 orang, bukan ribu-ribuan orang. Mungkin jutaan orang doain kita. Tapi kenapa ya kita bisa begini? Habib Rizik katakan begini, Ustaz Sobri, ini hikmah. Jangan kata jutaan orang beriman, satu orang beriman berdoa cukup ijabah. Allah katakan ud'uni astajib lakum, selesai. Satu orang beriman aja berdoa Allah ijabah. Apalagi sampai juta-jutaan orang. Air mata ini bukan lagi 1 tetes 2 tetes, mungkin ribuan tetes air mata. Cuman kenapa? Doa itu bisa diijabah dengan beberapa versi. Ada doa yang langsung diijabah 100%, qabul secara langsung. Ada lagi doa yang diijabahnya separuh, separuhnya lagi ditunda. Ada lagi diijabahnya nanti ditunda di akhirat untuk bekal kita nanti di akhirat. Ada lagi doa yang mana dia itu adalah daf'ul bala, sarful bala, bala yang besar dengan doa-doa kita dihilangkan, diganti menjadi bala yang kecil. Itu pertolongan Allah melalui doa-doa kita. Nah, ana yakin, kata Habib Rizik, ana yakin nih yang kita kena nih doanya Allah ijabah dengan cara apa? Dengan cara kita dihilangkan bencana besarnya kepada kita. Musibah-musibah besarnya kita dihilangkan. Kita dapat nih sekarang musibah yang ringan, yang kita bisa pikul. Subhanallah. Saya pikir-pikir, wah benar juga nih Habib. Benar. Terus bagaimana, Habib? Ini ke depannya mau bagaimana nih kita? Ya ke depannya ente begitu front pembela Islam dibubarin langsung buat lagi kan? Langsung buat. Apa? Front persaudaraan Islam, ya sudah jalan terus. Yang penting di hadapan Allah Ta'ala kita ini masih tetap eksis, tetap nahi mungkar. Itu yang paling penting. Ustaz Sobri kata dia nih, saya nggak takut kehilangan jamaah, saya nggak takut kehilangan simpatisan, saya nggak takut kehilangan anggota, saya nggak takut kehilangan organisasi, saya nggak takut kehilangan teman-teman, saya nggak takut kehilangan apapun di muka bumi ini. Yang saya takut adalah kehilangan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kita nggak mau nahi mungkar. Hancur beneran kita. Oleh karena itu tetap aja kita nahi munkar. Walaupun kita udah terbatas begini di dalam penjara kayak begini, kalau kita tahu di luar ada kemungkaran, tetap kita lawan kemungkaran itu. Habib Rizik begitu. Melalui pengacaranya tetap seruan-seruan dari penjara tetap dia keluarin. Kenapa? Hanya untuk satu aja. Pengen kasih lihat sama Allah, masih ada orang yang masih marah ngelihat ketika Allah murka. Perbuatan yang bikin Allah murka, kita ikut murka. Itu yang mau kita tunjukin sama Allah, sehingga Allah nggak cepat memberikan bencana buat kita. Tetap urusan berikutnya usrahin sama Allah Ta'ala. Yang penting kita tetap nahi munkar, karena setahu kita selama kita masih nahi munkar, selama itu pertolongan Allah ada. Dari dulu kita udah jelas lah ya, dari zaman dulu saya diingetin begitu, Ustaz Sobri, kita udah paham dari zaman dulu bagaimana selalu pertolongan Allah ada sama kita. Itu kuncinya, amar ma'ruf nahi munkar, jangan kita stop. Urusan kita di penjara takdir Allah. Lah kita sih sama Nabi Muhammad belum ada apa-apa. Lah Nabi Muhammad juga dia mau dipenjarain, Pak. Nabi Muhammad juga mau dibunuh. Nabi Muhammad diusir dari kampung halamannya.
Nabi Muhammad difitnah, dicaci maki, dituding segala macam tudingan. Itu semua udah Nabi lebih hebat daripada kita. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan bencana yang dijalani Nabi. Nabi Muhammad itu dilemparin batu di Taif, hancur, luka-luka. Allah biarkan batu-batu itu semua melukai badan Nabi. Allah biarkan. Udah selesai, udah luka-luka, udah lemes, baru malaikat datang. Malaikat datang telat. Udah babak belur baru datang. Malaikat Jibril bawa malaikat penjaga gunung Taif. Ya Habib Allah, perintahin dia. Nah, ini penjaga gunung Taif. Kalau dia mau cabut gunung Taif untuk lempar ke penduduk Taif yang kurang ajar itu, dia akan cabut gunung Taif dan akan dia kubur penduduk Taif. Nabi Muhammad bilang, la ya Jibril, bal arju min Allah an yakhruju min aslabihim man yu'minu billah wal yawmil akhir. Kenapa Allah biarkan nabinya kena batu-batu kayak gitu, darah bercucuran? Kenapa? Habib Allah ini, Nabi Allah, supaya jangan ada umatnya nanti belakangan yang mereka itu mengira Islam ini beredar dengan mukjizat Nabi. Bukan dengan perjuangannya, memang mukjizat Nabi, tapi sunnatul hayahnya tetap Allah berlakukan kepada Nabi sebagai percontohan bagi umatnya nanti. Jangan cerita, mau cerita perubahan tapi duduk-duduk enak-enakan. Jangan cerita perubahan tapi mau enak-enakan AC, ya, dan kursi empuk, lalu cerita perubahan. Mau lawan ini kezoliman, lawan ini kesesatan, tapi mau enak-enakan. Jangan cerita, lihat nabinya kayak apa, berdarah-darah, cukup sebagai pelajaran buat kita. Saudara-saudara sekalian, jadi Habib Rizik katakan, kita mau penjara-penjara aja, kalau udah takdirnya penjara-penjara, udah takdirnya mati-mati. Yang penting umat nih aman dari murka Allah. Itu pesan yang saya tidak bisa lupakan dari Habib Rizik buat kita. Tetap amar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi apa. Disitulah ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita, saudara. Nah, maka daripada itu, jadi kalau kita lihat di sini, nggak ada itu yang namanya apa? Habib Rizik mau nyari apa ya? Mau nyari jabatan presiden nggak? Habib Rizik mau jadi menteri tidak? Nyari jabatan ketua DPR, MPR, nyari apa dia? Mau nyari apa dari dunia ini? Dia mau nyari duit, udah cukup. Setelah 4/11 yang 2016 itu, Habib Rizik ternyata melihat Ahok enggak juga udah habis tersangka tapi enggak diperiksa. Periksanya nanti setelah pilkada. Habib Rizik katakan aksi lagi 212. Akhirnya Habib Rizik didatengin sama orang, ditawarin, Habib udahlah aksi 4/11 itu jadi aksi paling besar aja, jangan lagi ada aksi-aksi berikutnya. Jadi bagaimana? Udah Beb, banyak pengusaha pada ketakutan, investor-investor ketakutan. Ini ada hadiah buat Habib 1 triliun. Berapa? 1 triliun. Habib kan lagi bangun pesantren, udahlah fokus aja Beb. Kalau Habib Rizik berpikir waktu itu, nah gua siasatin aja nih, 1 triliun ambil, Ustaz Sobri maju, nggak bisa begitu, kan bisa. Kalau dia mikirin begitu ya, kan bisa. Pakai nama siapa kayak yang bergerak, bisa kalau mau dipikirin. Cuman kan nggak. Habib Rizik katakan apa? Kenapa saya harus dikasih? Kenapa harus takut? Demo-demo saya, emang ada demo kita bikin orang Cina dikejar-kejar, ada nggak? Orang Kristen ketakutan, justru orang Kristen dibantuin dalam demo-demo kita. Aman, orang-orang Cina dijagain. Nggak ada tuh. Kenapa pada ketakutan? Ada apa? Yang kita mau lawan nih Ahok, penista agama. Dari zaman dulu orang Indonesia tuh orang terbuka. Siapapun mau datang ke Indonesia silahkan. Mau orang Cina berusaha di Indonesia silahkan.
Mau orang Arab silahkan, orang India berusaha dengan silahkan, orang Barat, orang bule silahkan, orang Afrika mau berusaha di Indonesia silahkan, nggak ada masalah selama benar, selama nggak ganggu urusan orang lain. Tapi kenapa sekarang jadi begini? Nggak usah takut tuh. Saya urusannya Ahok, tegakkan hukum. Kalau orang lain ditegakkan hukum, kenapa buat dia enggak? Itu masalahnya. Tegakkan hukum secara adil. Bagus atau tidak? Salah nggak? Habib Rizik tolak, nggak usah. Kalau begitu nggak usah. Ini nggak adil, kalau begini nggak adil. Jadi kalau begini caranya silahkan, saya tetap akan aksi. Ditolak uang 1 triliun. 1 triliun tuh duitnya banyak apa dikit tuh kira-kira? Itu yang pertama Pak, yang pertama yang saya tahu. Yang pertama 1 triliun ditolak. 212 tetap dijadiin. Akhirnya Habib Rizik dikriminalisasi. Pasal semua dikerjain habis-habisan. Sampai dapat 15 kasus. Setiap ceramah apa-apa laporin polisi, terus menerus kayak begitu. Dibikinin chat mesum palsu. Subhanallah. Tapi Habib Rizik nggak ada masalah. Karena yang dia lihat bukan dirinya. Nih umat dikemanain. Kalau ada orang menista-nista agama, kemudian mentang-mentang orang kaya, dapat dukungan orang-orang hebat, orang-orang kaya, lalu nggak dihukum. Apa nilainya nih kita mayoritas? Itu masalahnya. Nggak bisa begitu saudara sekalian. Makanya tetap pegang. Itu dalam penjara Habib Rizik kalau sholat malam nih, malam hari kan dia udah bangunin. Dia selalu bangun jam 2, setengah 3 bangun, mandi, sholat tahajud. Sholat tahajud. Udah sholat tahajud witir. Witir kunutnya lama banget tuh Habib tuh saya. Wih, masuk kunut. Siapa aja tuh yang disebutin tuh. Wallahu a'lam. Ya disebutin kali itu satu-satu tuh. Ya. Kenapa begitu? Saya juga. Kita selama di penjara, habis sholat doa kita cuma satu. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami yang menzolimi kami sehancur-hancurnya di depan kami, biar kami lihat kehancuran mereka. Engkau mengijabah doa kami ya Rabb. Hanya itu aja habis doa yang kita minta. Siapa kami nggak kenal. Pokoknya yang ngezolimin kami, yang terlibat kami mau dia hancur di hadapan kami, biar kami mau lihat mereka punya kehancuran. Begitu. Kita yakin doa orang yang mazlum mustajabah indallah. Nabi SAW bersabda, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Doa orang yang teraniaya. Setahun saya bebas keluar dari tahanan, ada yang hilang dalam hidup saya. Apa nih yang hilang? Ternyata baru saya rasakan waktu yang betapa nikmatnya yang saya alami selama hidup saya. Itu 8 bulan selama saya dalam penjara. Itu waktu paling nikmat saya hidup di dalam penjara. Ibadah itu nggak ada habisnya, full. Nggak ada yang ganggu, nggak ada tamu, nggak ada panitia acara datang, nggak ada ngebel ini, ngebel itu, nggak ada. Pokoknya dari ibadah ke ibadah full, udah semuanya kita kerjain. Begitu saya keluar dari tahanan, ya Allah, sekarang ini sampai sekarang nih saya belum pernah bisa menjalani amalan sehari aja yang saya amalin selama saya dalam penjara. Belum pernah, nggak pernah bisa. Baru wirid segini bukan pengen lagi. Paling-paling nih memprovokasi. Bukan pengen lagi, maksudnya apa? Ini pelajaran buat kita bahwasannya ini Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, subhanallahil azim. Allah Ta'ala sangat mulia, sangat agung, sangat besar kepada hamba-hambanya.
Saya khawatir banget. Saya memang udah dipanggil. Kami panitia nih, panitia Maulid dulu udah dipanggil sama Polda Metro Jaya, udah panggilan kedua. Kasus kerumunan Maulid. Kita belum datang. Begitu Habib Rizik turun ditahan, langsung dah kita rame-rame. Oh, kalau gitu kita turun. Kenapa? Ya kalau bisa kita ditahan juga lah. Nemenin Habib Rizik, karena Habib Rizik waktu itu sedang belum pulih dia. Kesian anak buahnya 6 orang baru ditembak mati. Sama grupnya Polda ini. Karena Kapolda mengakui gitu. Berarti kan bahaya dia di situ. Baru saya turun. Teman-teman turun, ayo kita datang ke Polda. Panggil pengacara, ayo Pak, kita diperiksa. Periksa 24 jam. Kita bisikin penyidiknya biar kita ditahan aja lah. Ya udah, Bang Haji seorang ke penyidiknya, Pak, nih kiai Habib ditahan aja Pak. Wah lu gila lu, yang bener aja lu. Masa pengacara begitu kliennya disuruh di penjara? Enggak apa-apa Pak. Beneran Pak. Ya udah. Insya Allah bisa Ustaz. Ditahan nanti malam. Alhamdulillah. Hari itu udah girang pokoknya bisa ditahan. Terus pemeriksaan tengah malam sampai paginya ternyata dapat informasi nggak bisa. Mana bisa ditahan Ustaz kayak gini, Ustaz kerumunan prokes ini nggak bisa didinikan, karena polisi itu baru bisa tahan orang apabila tuntutannya di atas 5 tahun penjara, baru polisi berhak tahan. Kalau ini di bawah 1 tahun, maksimal 1 tahun penjara, polisi nggak berhak. Nah itu nanti pengadilan yang mutusin apa di penjara apa enggak, itu pengadilan. Akhirnya pagi-pagi Pak Ustadz nggak bisa pulang. Oh pulang nih. Padahal kita udah doa-doa tuh, ya Allah izinkan hamba nemanin Habib Rizik. Pagi hari pulang, ya udah pulang, berarti belum waktunya, berarti Allah masih menyuruh kita berjuang yang lain gitu, untuk dari luar gitu kan. Ya udah. Begitu kita di luar, bulan berikutnya P21 pelimpahan berkas untuk siap disidangkan. Saya dipanggil, berkas udah pindah ke Mabes Polri, dari Polda udah ditarik ke Mabes Polri, Habib Rizik udah pindah ke Mabes Polri. Jadi saya dipanggil ke Mabes Polri, tanda tangan. Begitu datang ke Mabes Polri tanda tangan, dibisikin Pak Kiai nggak pulang lagi. Loh, kenapa nggak pulang? Pak Kiai ditahan. Apa sebabnya? Salah saya apa? Pak Kiai ditambahin pasal. Pasal apa? Pasal penghasutan. Jadi kalau Maulid Nabi kan ada undangan tuh, mengundang hadirilah Maulid Nabi, nah itu penghasutan. Dia bilang yang bener lu ini jadi penghasutan, bener ya. Dari mana penghasut itu? Undangan Maulid. Iya itu undangan Maulid itu penghasutan namanya. Masya Allah. Terus pasal apa lagi? Ini pasal melawan pemerintah yang sah. Yang mana? Kapan saya melawan? Justru Maulid Nabi waktu itu kita kerjasama sama polisi, sama dinas lalu lintas, sama TNI, sama dinas kesehatan COVID. Kita kerjasama. Ya udahlah pokoknya Pak Ustadz dikumpul-kumpulin, Pak Ustadz lebih dari 5 tahun. Yang penting Ustadz ditahan. Ya sudah kalau begitu. Saya sudah lama mempersiapkan diri saya. Apa saja yang dialami bencana oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dihina, kita juga harus siap dihina. Rasulullah SAW dianiaya, dilempari batu, saya juga udah tanam ini. Saya harus siap dianiaya untuk Allah dan Rasul. Kalau Rasulullah diancam, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Saya udah siapin. Kalau emang saya harus liyuthbitu, harus dipenjarain sehingga saya nggak bisa dakwah lagi, siap. Pokoknya bencana-bencana yang dialami oleh Nabi, saya udah siap nih. Udah cukup lama. Kapan waktunya nanti, termasuk terbunuh di jalan Allah, harus kita siapin terus, kita jaga
Supaya apa? Kita begitu datang kena waktunya kita nggak kaget. Nggak kaget. Jadi begitu udah saya dibilang saya ditahan, oh ya berarti sekarang waktunya. Saya telepon deh istri saya. Sabar-sabar ya. Kenapa? Abang nggak pulang dulu. Antum sabar semua, insya Allah Allah Ta'ala yang menjadi pengatur urusan nanti di rumah. Tenang aja, tenang. Sabar dan tenang. Kasih tahu anak-anak sabar, tenang. Udah. Dari atas urusan bawa turun ke bawah. Bawa turun ke bawah, dibawa ke lorong. Lorong tahanan di basement. Di basement di bawah ini. Masuk ke blok narkoba. Masukin ke sel nomor 1. Ada Habib Rizik di situ. Ketemu sama Habib Rizik. Masya Allah, pelukan kita. Saya sujud syukur. Doa sebulan yang lalu baru ijabah sekarang. Cuma ngagetin doang. Kalau dulu kemarin udah siap, kali ini belum ada persiapan. Gitu. Akhirnya di dalam, dan akhirnya alhamdulillah menemani beliau selama 8 bulan. Saudara-saudara sekalian, sekarang terbukti. Doa-doa kita udah setahun kita di luar. Dahsyat. Masuk Sambo. Tembak anak buahnya. Caranya sama. Habis tembak anak buahnya, otopsi. Habis otopsi, bikin skenario, tembak sana tembak sini, untuk memfitnah si korban, seakan-akan korban ini melawan. Jadi dia ditembakkan untuk melumpuhkan, overmark namanya. Kemudian apa? CCTV dihilangkan, sama persis. Dipulangkanlah ini jenazah, disuruh keluarganya jangan dibuka lagi, langsung kuburin. Begitu. Sama persis sama 6 laskar FPI yang kami laporkan. Karena mayatnya kita nggak bisa ambil, Pak. Jadi saya minta tolong anggota DPR berapa orang itu? Ada Pak Fadlizon sama Pak Romo Syafi'i. Tolong ambilin mayat anak buah saya 6 orang di rumah sakit Mabes Polri. Diambil di lobi dari siang keluar tuh malam. Alasannya begitu, tidak boleh dimandikan lagi karena sudah dimandikan. Jangan dibuka, langsung dikuburin. Datang keluarga minta mandikan, buka lagi, wah hancur, badan udah di luar biasa. Subhanallah. Difitnah pula itu anak-anak punya senjata yang ditunjukin sama Brigjen Hendra Kurniawan itu. Ada pistol sama Dudung Abdurrahman sama Fadli. Dia nunjukin pistolnya, itu pistol puluhan juta. Anak-anak ini orang miskin semua. Mana mungkin orang tuanya bilang kepala gua makan aja susah. Dibilang punya pistol, dari mana itu? Harga puluhan juta lagi. Bohong. Besok berubah, besok alasan berubah. Kita nggak kenal nih yang namanya Sambo, siapa nih Sambo, nggak kenal. Tahu-taunya Sambo memerintahkan anak buahnya di Propam Mabes Polri untuk periksa polisi-polisi yang terlibat menembak 6 laskar FPI. Ada pelanggaran hukum atau enggak? Dipimpin oleh Brigjen Hendra Kurniawan tuh yang kayak Cina. Dia yang pimpin, lalu dia kasih laporan. Siap Jenderal, tidak ada yang melanggar. Anak buah kita polisi sudah benar menembak. Bayang, nembak, udah benar. Sehingga di pengadilan dibenarkan, lalu nggak ditahan, dan seterusnya. Pengadilan dunia boleh bilang begitu, saudara. Emang CCTV-nya Allah di mana? Di kanan kiri kita ada raqib atid, merekam sirran wa alaniyah, apa yang ada terbesit dalam hati dan yang zahir semua nanti akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Hakim-hakim Anda boleh buat pengadilan abal-abal di dunia, nanti di akhirat pengadilan Allah yang akan hak terbukti di hadapan kita semua. Hati-hati saudara, dan terbukti Sambo kena CCTV yang ini. Kalau model kita nih, misalnya gini, kami ini balas dendam misalnya, mustahil Pak kita bisa tahu siapa yang megang CCTV. Kasus Sambo kebongkar, yang nyabut CCTV-nya Sambo, termasuk dia yang olah CCTV-nya kilometer 50. Subhanallah, ketahuan orangnya, kebuka, jadi novum baru akan terangkat saudara sekalian. Subhanallah. Ini kita bisa lihat ya, sempurna banget gitu ya. Ini kalau bukan Allah yang bikin, mustahilnya nggak bisa, mustahil. Kita nggak punya kemampuan. Siapa ini yang ngutak-ngatik CCTV? Kok bisa Komnas HAM menghitung CCTV sekian ribu CCTV Komnas HAM bisa punya? Tapi Komnas HAM bisa nggak tahu ini CCTV yang di kilometer kejadian itu kemana CCTV-nya? Komnas HAM nggak mampu. Kemarin kejadian Allah yang buka, bukan kita saudara. Jadi hati-hati. Pembalasan terjadi, Bu. Allah nggak diam saudara. Doa-doa kita semua diijabah, tapi ada waktunya pas sesuai dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, makanya saya di sini dukung Kapolri Sigit Sulistyo untuk bersih-bersih di tubuh Polri, bersih-bersih dah. Ya, Satgasus itu dibangun ya sama Pak Tito Karnavian dulu, tujuannya apa? Tolong diperiksa itu. Audit itu tujuannya apa? Duitnya dari mana? Karena itu duit judi yang banyak di situ masuk. Ayo diperiksa. Nggak lama narkoba lagi. Bintang 2 juga, bandar narkoba, masya Allah. Ayo bersih-bersih mafia ya. Tadi kasus Sambo ini baru jantungnya kilometer 50, belum otaknya on progress, di jalan nih sekarang proses. Insya Allah kena otaknya, tapi semua Allah yang melakukan. Kalau kita nggak bisa buat apa-apa, tetap kita ibadah, tetap kita menyeru kepada Allah Ta'ala, dan tetap kita berdoa. Insya Allah Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya Maulid Nabi yang kita adakan pada malam hari ini, saya ingin ingatkan, yuk mari sama-sama kembali kita, semangat kita, Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Yuk mari kita perkuat iman dan takwa kita. Semakin kita suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam berjuang, dan kita tetap fokus. Kita tidak mencari jabatan apapun. Kami ingin menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Hanya itu saja. Jadi mohon doa. Habib Rizik sampai saat sekarang ini baru tahanan kota. Dia sudah bebas, tapi bebasnya se-DKI Jakarta saja, belum bisa ke Kalimantan. Ya, tapi kalau ternyata nanti diizinin, biasanya begitu. Jangankan ke Kalimantan, ke luar negeri aja boleh. Ada orang begitu tahanan kota, artis-artis tahanan kota dikeluarin, langsung umroh, langsung ke Amerika, ke Jepang, ke mana-mana bisa. Kenapa Habib Rizik belum bisa? Ini perlakuan seperti ini, perlakuan khusus untuk Habib Rizik Syihab. Ya, hati-hati dan hati-hati. Kezoliman itu ciri-ciri Allah Ta'ala akan memberikan kemurkaannya. Stop kezoliman, hentikan kezoliman, apalagi kepada para ulama, apalagi kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, racun itu, racun. Nah, Habib Rizik itu zuriyah Nabi itu. Dia nggak cari pangkat, nggak cari jabatan. Yang dia pengen hanya lurus, hanya benar. Ya, kalau dia lakukan kezoliman kayak begini, antum mau nggak Habib Rizik ceramah di sini? Mau nggak? Mau nggak diceramah di Kalimantan lagi? Tapi sekarang kenapa nggak boleh? Berarti kan antum dizolimin. Doain ya Allah, ya Allah.
Engkau yang maha kuasa ya Allah, selamatkan Habib Rizik, lindungi Habib Rizik, kemudian apa, bebaskan Habib Rizik berdakwah lagi kemana tempat, amin ya rabbal alamin. Dari saya kiranya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya ya. Nanti ada nih bulan Desember ada 212 ya, nggak masalah, tekadkan bulan berangkat 212. Jangan pakai apa, takut begini, ya Allah, aksi damai aja takut. Bagaimana mau? Iya. Ayo semangat. Yang damai-damai aja jalanin ya kawan. Itu apa? Tapi tunjukkan kebersatuan kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita, menunjukkan kita semuanya tetap dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya kiranya cukup sekian, mohon maaf kurang dan lebihnya. Jangan kemana-mana dulu sebelum ditutup dengan doa ya oleh habaib kita, guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.